Qiyam Ramadan. Ini sangat menarik karena ibadah puasanya disebut siyam. Ya, ibadahnya disebut siyam dalam arti puasa. Kemudian satu ibadah dalam konteks berpuasa ini yang tidak kalah penting sehingga redaksinya pun diserupakan dengan yang ini dalam hadis Al-Bukhari riwayat Abu Hurairah di nomor ke-38 di nomor ke-37 ya dalam kitab Siyam yang ini redaksinya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang ini man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Secara singkat kemarin kita telah uraikan bahwa ibadah qiyam ini berupa salat yang ditunaikan di malam-malam Ramadan yang memberikan dampak luar biasa berupa anugerah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan dari sejak balik sampai proses qiyam itu dilangsungkan. Artinya ketika kita menunaikan sholat dimaksud sesuai dengan ketentuan yang dicontohkan, dituntunkan oleh Nabi SAW, berpeluang muncul makna Ramadan dalam arti membakar, menghanguskan seluruh dosa-dosa kita sehingga Allah berkenan mengampuni apa yang telah kita kerjakan dari kesalahan yang diperbuat di masa-masa yang lalu. Nah, di pertemuan yang lalu kita telah ketahui bahwa formulasi bilangan sholat ini bilangannya ya pertama tidak terbatas dikerjakan berdasar hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma nomor hadis 749 telah kita tuntaskan pertemuan lalu. Namun demikian standar bilangan standar ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dilacak lewat hadis-hadis yang sampai kepada kita adalah berdapat 11 rakaat ya dengan formulasi bisa 2 plus 2 plus 2 plus 2 kemudian 1 ya. Kalau Anda ingin jadikan ini 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 10 ya. Bilangan rakaat qiyamnya ditambah dengan 1 untuk witirnya. Bisa juga kalau Anda tunaikan 2 ini 48 plus 3 ya. Jadi di sini bisa 8 plus 3. Bisa formulasinya kita ambil 4 plus 4 ya, kemudian plus 3 berjumlah 11 rakaat. Yang ini formulasi ditemukan kemarin telah kita tuntaskan di Abu Daud nomor hadis 1367, rawinya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sedangkan yang ini ditemukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari riwayat Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha nomor hadis 2008. Nah, di sini kita berhenti kemarin tentang jumlah bilangan salat malam yang disebut dengan qiyam itu. Sekarang yang akan kita fokus bahas adalah tentang sifat, cara bagaimana Nabi menunaikan salat dimaksud. Seperti apa bacaannya, seperti apa beliau dalam proses penunaiannya, sehingga dengan itu bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi SAW, ampunan yang diturunkan dalam proses penunaian salat dimaksud. Baik, kalau kita melihat kembali keterangan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya, yang menjelaskan tentang sifat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau ditanya oleh beberapa orang sahabat ya, tersebut dalam riwayat ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, juga nanti ada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ya, ja'u ila sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha untuk bertanya tentang sifat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain menyebutkan tentang bilangan yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan, ya, beliau salat 4 rakaat kemudian 3. Yang paling menarik, Sayyidah Aisyah juga memberikan gambaran sifat salatnya. Apa kata beliau?
Kata beliau, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. La tas'al, tapi jangan tanyakan an husnihinna, tentang bagusnya, ya, bacaan dan sholat beliau itu, wa tulihinna, dan panjangnya. Masya Allah. Jadi sudah sholatnya bagus, enak, bacaannya pun panjang. Maka penasaran dari situ, beberapa sahabat ini memutuskan kemudian untuk bisa tahu tentang keadaan sifat sholat Nabi ini. Karena itu dalam beberapa waktu mereka pernah sholat di belakang Nabi SAW. Maka apa komentar dari sahabat Hudzaifah al-Yamani ketika sholat di belakang Nabi SAW? Kata beliau, wallahi tidak ada sholat yang paling nikmat kecuali sholat di belakang Nabi. Jika membaca ayat doa, beliau berdoa. Jika membaca ayat-ayat tentang ampunan, memohon ampunan untuk umatnya. Jika ada ayat-ayat tentang surga, berhenti sejenak, memohon supaya diberikan kenikmatan surga. Demikianlah kemudian tak terasa, rakaat pertama itu tak terasa 100 ayat dibacakan. Masya Allah. Jadi dari 11 ini bisa dibayangkan kalau rakaat pertamanya 100 ayat. Ya. Karena itu kata Sayyidah Aisyah, jangan tanya bagaimana panjangnya. Jangan tanya bagaimana bagusnya. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud juga penasaran. Ya, esoknya kemudian beberapa waktu atau setelahnya ikut sholat di belakang Nabi, beliau berkomentar, nikmat sholat di belakang Nabi itu. Ya, dan aku kira 100 ayat itu akan ruku. Ternyata diteruskan sampai selesai Al-Baqarah 286 ayat. Aku kira akan ruku, ternyata disambungkan Ali Imran sampai 200 ayat. Aku kira akan ruku, ternyata nyambung ke An-Nisa 176 ayat. Ternyata satu rakaat itu dalam periode beliau jadi makmum di belakang Nabi itu ternyata 5 juz 4 halaman baru ruku. Anda terbayang. Jadi pengalaman sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu salat di belakang Nabi satu rakaat bisa 5 juz 4 halaman. Masya Allah. Terbayang ya? Nah, ini kualitasnya. Jadi Anda bisa nggak bayangkan dari sisi bilangan ini yang terkait dengan panjang bacaan ayatnya, kira-kira kalau sekarang ada imam, kemudian makmumnya di belakang, bisa bertahan nggak kalau imamnya membaca rakaat pertama 100 ayat, rakaat kedua 100 ayat, sampai sholatnya misalnya 11 rakaat. Saya kebayang nggak? Kira-kira mohon maaf ini ya, kira-kira ketika imam kemudian salam, lihat ke belakang, berapa yang tersisa? Jangan-jangan yang tersisa malaikat yang tak nampak. Ya, begitu assalamualaikum, jamaah sudah bubar semua. Baik. Nah, ini yang saya ingin maksudkan, ini yang menjadikan kemudian sepeninggal Nabi SAW, kemudian Islam semakin meluas. Beberapa sahabat melihat bahwa kualitas umat setelahnya tidak seperti umat-umat sebelumnya yang bisa bertahan lama dalam sholat, yang bisa bernikmat-nikmat dalam menunaikan sholat malam. Ya, ternyata ada yang tak mampu bertahan lama. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menginisiasi bagaimana caranya tetap bertahan bacaannya bisa panjang 100 ayat atau 5 juz, itu kan tidak hilang dalam suasana salat ini. Tapi orang juga tidak mampu harus bertahan lama-lama berdiri, maka bagaimana berdirinya masanya bisa dikurangi tak terlampau panjang, tapi kemudian ayatnya pun tak berkurang. Maka Umar yang jenius itu melihat kembali hadis Nabi SAW yang di hadis Muslim itu, nomor hadis 749. Kata Nabi, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu, teman-teman sekalian, ingat kalimat Nabi-nya? Tunaikan 2 rakaat, setelah itu 2 rakaat, setelah itu 2 rakaat, tak ada batasnya. Yang penting kalau khawatir fajar akan segera tiba. Jadi sebelum fajar, bukan setelah fajar. Nggak ada salat malam setelah fajar. Jadi batas berhenti malam itu fajar tiba, itu malam selesai. Khawatir malam segera tiba, segera tutup dengan witir 1 rakaat. Ini menunjukkan gak ada batas bilangan. Karena itu beliau melihat Ramadan itu kan bulan Quran. Makanya yang dicari itu banyak bacaannya. Nabi memperbanyak karena Ramadan bulan Quran. Pahala banyak. Dan diantara amalan yang cepat menghadirkan pahala itu baca Al-Quran. Salat 1 kali selesai 10. Ya, sekali selesai 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan 1 kebaikan hasanah dapat 10 pahala. Dan sholat disebut hasanah. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Itu di Quran surah ke-11 ayat 114. Jadi baru selesai kita dapat 10. Ramadan kali 10 lagi. Tapi baca Quran setiap hurufnya.
10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitab Allah, Al-Quran, dia padanannya dapat 10. Ya, bayangkan, Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 10 berapa? Sekarang 100 ayat. Satu ayat saja berapa huruf? Karena itu saat Ramadan, Nabi mengajarkan kepada kita banyak baca Quran supaya pahala melimpah kepada kita.